Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Okay, for today we will learn about analytical exposition text. Kita akan belajar sebuah jenis teks yaitu analytical exposition text namanya. Dan untuk materi ini mungkin materi terakhir di semester ganjil ini karena tanggal 30 November kalian sudah PAS. Dan modul tolong yang baru dimiliki karena situ materi juga ada dan termasuk untuk penilaiannya ada exercise atau latihan soal dikerjakan di modul tersebut dan nanti dikumpulkan jika sudah selesai. Dan soal-soal PAS juga semua saya ambil dari modul latihan-latihan soal yang ada di modul. Baik, kita mulai saja materi analytical exposition text di pembelajaran daring ini. So first from the definition, dari pengertiannya itu analytical exposition text adalah teks yang termasuk dalam jenis argumentation text. Jadi teksnya itu tentang pendapat ya, pemikiran penulis ya tentang sebuah peristiwa atau sesuatu yang ada di sekitar. Jadi most of the text isinya semuanya dari total ya, keseluruhan paragrafnya berupa pendapat pribadi dari penulis. Generic structures-nya atau bagian-bagiannya itu ada tesis. Biasanya di paragraf pertama, tesis itu penulis mengenalkan topik ide pokok yang akan dibahas, jadi masih umum. Biasanya kalau judulnya tentang sesuatu, jadi tesis ini adalah alasan-alasan umum ya, kenapa penulis berpendapat demikian sesuai pada judul. Nah, biasanya ini ada beberapa alasan secara umum di paragraf pertama tentang pendapat penulis mengenai topik yang dibahas. Yang kedua itu bagian argumen. Nah, ini baru di paragraf selanjutnya penulis itu menuliskan pendapat-pendapat atau penjabaran di paragraf pertama tadi ada beberapa alasan. Nah, dijabarkannya di paragraf selanjutnya. Itu bagian argumen. Biasanya lebih dari satu pendapat ya atau alasan yang dijabarkan. Yang terakhir itu bagian reiteration. Bagian ini merupakan bagian penutup ya, dari sebuah text analytical exposition. Jadi penulis itu menyimpulkan kembali alasan-alasan yang dijabarkan tadi di bagian argumen argumen pendapat atau di bagian argumen di paragraf-paragraf setelah paragraf 1. Nah, di paragraf selanjutnya paragraf terakhir disimpulkan pendapat dari berbagai pendapat tadi yang ditulis oleh penulis. Language features-nya atau unsur kebahasaan yang ada di teks analytical exposition itu use simple present. It's use simple present, jadi menggunakan pola kalimatnya simple present. Jadi misalnya ada penggunaan is ya, penggunaan kata kerja, verb one, verb pertama dan selanjutnya. Lalu menggunakan relational process ya. Maaf, ini salah penulisannya, menggunakan relational. Harusnya seperti ini.
relational process itu misalnya penggunaan is, am, are, ya, was, were, make, go, dan kata kerja lainnya. Menggunakan internal dan casual conjunction selanjutnya. Misalnya ada because, ya, karena teksnya berisi pendapat, pasti ada conjunction, casual conjunction seperti because. As a result itu biasanya untuk dalam kesimpulan. Consequently, ya, jadi secara apa namanya dalam penggunaan kata hubung ini, ya, casual conjunction dan internal conjunction ini harus sesuai dengan kalimat yang dibuat. Reason, ya, alasan, in order, supaya, dan selanjutnya so, ya, itu biasanya di bagian akhir kesimpulan. Jadi gitu, so that, ya, juga. Nah, ini contoh teksnya. Jadi sebuah text analytical exposition yaitu berjudul free cars tours should be available in Pangandaran. Jadi mobil tour, ya, yang gratis, ya, mobil tour itu seharusnya tersedia. Jadi di Pangandaran itu penulis menyampaikan alasan-alasan bahwa mobil tour yang gratis bagi para wisatawan atau pengunjung itu harusnya tersedia. Ini judulnya. Nanti apa yang disampaikan penulis, ya, di teksnya ini, kenapa penulis ingin menyampaikan bahwa free car tours should be available in Pangandaran, bahwa mobil tour untuk keliling ke satu tempat ke tempat lain di Pangandaran itu harus tersedia secara cuma-cuma atau gratis. Kita baca, ya. Nah, ini paragraf pertama itu tadi, ya, masih sebuah tesis, hanya menyampaikan alasan umum kenapa free car tours harus tersedia di Pangandaran. Free tourist cars must be available around the coast in Pangandaran because this is very helpful in promoting tourism, facilitating access for tourists who want to visit various tourist attractions, and it will not make a traffic jam. Ini paragraf pertama, ada beberapa alasan, ya. Pertama, it's very helpful. Jadi mobil tour itu akan sangat membantu promosi wisata di Pangandaran. Yang kedua, memfasilitasi akses para wisatawan ke satu tempat ke tempat lain, ya. Jadi bisa mudah untuk mencapai misalnya dari Pangandaran ke Batu Karas itu. Jadi memfasilitasi. Yang ketiga, alasan penulis itu will not make traffic jam, tidak akan terjadi macet karena para wisatawan yang ke Pangandaran akan berpergian ke satu tempat lain tidak menggunakan mobil masing-masing, ya, tapi menggunakan free car tours ini. Jadi akan tidak satu saat, jadi tidak, kalau Pangandaran rame tidak akan banyak mobil lalu lalang. Nah, pertama ini ada penggunaan firstly, artinya alasan pertama, ya. Firstly, we know that interesting and beautiful tourist spots in Pangandaran are far from each other, so it can make it easier for tourists to access it. Tourists do not need to drive their cars, motorbike to the destination. Jadi itu tadi, ya, para wisatawan mudah untuk mencapai satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain ada di Pangandaran. Tidak perlu mengendarai mobil atau motor masing-masing. Secondly, alasan selanjutnya, when tourists take these free car tours and the number of these cars are also very large,
The promotion of Pangandaran tourism will be better and better. It will invite more tourists to visit Pangandaran. In addition, these cars are also free for tourists. Nah, itu tadi alasan utama. Kalau misalnya jumlah mobil tour ini banyak, ya, maka promosi Pangandaran ini akan lebih baik, better, dan mengundang wisatawan berkunjung ke Pangandaran. Thirdly, alasan ketiga, every weekend so many visitors who visit Pangandaran using private cars, and they visit from one place to another with their cars, eventually causing the long traffic jam. With this toll car, the traffic jam will be avoided. Nah, itu tadi penjabaran dari alasan bahwa dengan adanya free toll car, mobil tour ini tidak akan ada traffic jam atau kemacetan tadi, ya. In conclusion, nah ini paragraf akhir ditutup dengan kesimpulannya, free car tours should be available in Pangandaran for the reason listed. Jadi kesimpulannya, free car tours atau mobil tour seharusnya tersedia di Pangandaran dengan alasan-alasan tadi, ya, for the reason listed. Jadi penggunaan should di sini, ya, model should, karena seharusnya, karena teks ini berisi pendapat, jadi kita gunakan model should. Nah, it's time to exercise. Silakan, ada latihannya diisi di modul yang baru, ya. Itu silakan nih. Nah, 5 nomor saja dengan tepat, ya. Pertama, why does the writer write this text? Kenapa penulis menulis teks seperti ini? Lalu yang kedua, what does the writer purpose by writing the title free car tours should be available? Kenapa tujuan penulis itu menulis dengan judul ini? Do you agree with the writer's opinion? Nomor 3, ya. Apakah kamu setuju dengan pendapat penulis? Yang keempat, what does the main idea of paragraph 2? Ide pokok di paragraf 2 itu apa? Tadi, ya, singkat saja. What are the reasons the writer states in the text above? Alasannya apa saja tadi secara singkat bahwa penulis menulis free car tours should be available in Pangandaran. Alasannya apa? Secara singkat saja. Baik, itu silakan di modul diisi dan dipelajari tadi, disimak dari awal. Selamat belajar, ya, walaupun kita masih daring. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan jaga jarak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.